Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan membahas tentang 3 kesalahan yang hampir atau mungkin sering dilakukan oleh calon mahasiswa baru. Nah, aku sendiri bikin video ini biar kalian tuh kayak punya gambaran apa yang harus kalian lakukan agar kalian itu tidak kayak terjerumus atau enggak tahu gitu harus ngapain gitu pas kalian udah lulus ataupun pas kalian udah masuk ke universitas atau jurusan tersebut gitu. Jadi kayak ini adalah plan yang harus kalian lakukan sekarang agar tidak terkesan salah jurusan. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini, pencet tombol merahnya. Kalau yang udah subscribe, thank you banget, dan jangan lupa centang tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-videoku yang terbaru. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Kesalahan yang pertama adalah teman-teman ngasal pilih jurusan. Nah, kenapa ngasal pilih jurusan ini bisa terjadi, bisa sering banget teman-teman lakukan, itu karena teman-teman kurang collecting data atau teman-teman kurang searching, kurang kayak tanya-tanya ke senior-seniornya, kayak jurusan aku sebenarnya mempelajari apa, kedepannya jadi apa, prospek kerjanya gimana, itu teman-teman kurang mendalami. Jadi teman-teman seakan-akan kayak cuma ngasal aja gitu pilih jurusannya, dan besok ketika teman-teman udah masuk di jurusan tersebut, teman-teman bisa jadi ngeklaim kalau kalian itu salah jurusan, padahal teman-teman sendiri yang memilih jurusan tersebut gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan prestis dari universitas. Misal ada si A nih, si A tuh kayak, aku mau masuk di Univ A, yang penting kayak masuk aja gitu, nggak tahu mau jurusan apa, yang penting aku bisa masuk di Universitas A gitu, karena namanya udah bagus, udah mentereng, udah apa gitu, tanpa menghiraukan, tanpa memperhatikan jurusan yang dia masukin tuh kayak gimana ke depannya gitu. Nah, ini juga yang bisa jadi berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran di Indonesia, karena lulusan-lulusan universitas itu tidak bisa terserap di dunia kerja atau di tempat-tempat kerja karena memang tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Terus kesalahan yang kedua adalah teman-teman tidak mengetahui prospek dari jurusan tersebut. Itu juga berkaitan dengan alasan yang pertama atau hal yang pertama yang sering kalian lakukan, yaitu ngasal pilih jurusan. Kalian ngasal pilih jurusan, kalian nggak tahu prospek kerjanya, terus setelah lulus kalian ngangong aja gitu, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, even kalian lulusan dari universitas A, B, C yang mentereng, kalian itu kayak bersaingnya tuh nggak cuma sama teman-teman lulusan angkatan kalian atau apa, tapi seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari lulusan luar negeri juga. Jadi sebisa mungkin sebelum teman-teman memilih jurusan, teman-teman udah ada plannya 5 tahun ke depan tuh teman-teman mau jadi apa, mau ngapain aja, goals-goalsnya udah kalian set gitu, biar kalian tuh kayak nggak bingung gitu, kalian mau ngapain gitu. Nah, selain melihat prospek jurusan, teman-teman ketika sudah memasuki dunia perkuliahan itu juga harus mengembangkan soft skill kalian agar bisa meningkatkan kompetensi diri kalian sehingga kalian bisa menjual di pasar kerja nanti gitu ya guys. Yang ketiga adalah menganggap remeh jurusan. Nah, mengapa menganggap remeh jurusan ini menjadi kesalahan maba? Karena bisa jadi, dan ini kayak berpengaruh juga sih terhadap proses belajar yang kalian lalui, yang kalian lakukan ketika ingin mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perkuliahan. Ketika kalian lulus SMA, ketika kalian ikut bimbel atau apa, terus ingin masuk jurusan A di Universitas A, terus kalian kayak menganggap, bisa lah, masa si A aja bisa, masa gue nggak bisa. Itu kan menganggap remeh kan. Ketika kalian udah menganggap remeh kayak gitu, berarti porsi atau enggak effort kalian dalam mempersiapkan itu kayak jadi kendor. Ketika kalian meremehkan, kalian jadi kendor. Terus ketika kendor, teman-teman kayak kesalip aja gitu sama teman-temannya, padahal saingannya tuh kayak gak cuma se-RT, gak cuma se-kampung, gak cuma se-kecamatan. Jadi kayak saingan kalian kan seluruh Indonesia. Jadi sebisa mungkin jangan menganggap remeh jurusan kalau kalian gak mau tertolak atau gak mau nge-gap year selama bertahun-tahun gitu. Karena menganggap remeh itu juga kayak, alah gitu kan, kayak mengesampingkan, aku kan udah pinter, aku udah gak usah belajar aja, aku bisa gitu. Tapi ternyata kalau misalkan kehendak
kebutuhannya lain, gimana coba kalau kalian tiba-tiba gak keterima terus harus gap year, harus ini itu malah jadi beban tersendiri lagi untuk diri kalian gitu. Apalagi kalau misalkan nge-gap year tuh pikirannya kayak udah kemana-mana gitu, mana yang kayak cari uang lah, cari inilah, cari itu, kayak nggak fresh gitu loh, nggak dari lulus SMA langsung kuliah langsung belajar gini-gini, nggak, jadi kayak ada jedanya sendiri, terus kayak jadi nggak maksimal aja gitu guys. Meskipun ada beberapa yang anak-anak gap year tuh yang keren-keren tuh ada juga gitu, cuman kayak kita mengantisipasi aja gitu loh guys. Nah, itu adalah 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa baru. Nah, mungkin video ini terkesan remeh ya, kayak mungkin kalian bisa menganggap remeh video ini, tapi suatu saat ketika kalian mungkin gagal atau enggak nge-gap, itu kalian kayak bisa merefleksikan, oh iya dulu Kak Panji pernah ngomong kayak gini ya, kenapa aku nggak melakukan hal yang dia saranin gitu, kayak collecting data, terus habis itu ngeliat prospeknya kayak gimana gitu. Jadi mungkin mulai sekarang teman-teman langsung bisa collecting data, bisa ngeliat prospek jurusan yang teman-teman pengenin itu kayak gimana. Kalau misalkan kurang prospek, kalau misalkan kayak nggak bagus, itu nanti teman-teman kayak bisa langsung coba deh aku ke jurusan A gitu ya, misal prospeknya lebih tinggi, lebih bagus gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga biar kalian nggak ketinggalan info-info yang bakal aku kasih ke kalian. Oke, see you on the next video. Bye bye.